Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Selimat Sanda dengan NIM 22042161. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang SIM dan konsep kompetitif advantage dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen pertemuan 9. Materi yang pertama yaitu tentang pelanggaran hak cipta intelektual, di mana pelanggaran hak cipta disebut dengan pembajakan atau plagiasi yang merupakan tindakan melanggar hak eksklusif dari pencipta sebuah karya. Tindakan yang dilakukan seperti ini itu memamerkan, memperbanyak, dan menjual sebuah karya tanpa izin dari penciptanya. Di Indonesia sendiri, masalah hak cipta ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta atau UU HC. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang HC ini menyatakan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta karya. Contoh pelanggaran menurut pasal 9 ayat 1 dan 113 Undang-Undang HC tersebut yaitu yang pertama, seperti menerbitkan salinan karya dan mendistribusikan karya. Yang kedua, menerjemahkan karya tanpa izin pencipta. Yang ketiga, membuat adaptasi, mengubah atau melakukan transformasi ciptaan tanpa sepengetahuan dari pencipta. Yang keempat, menggelar pertunjukan karya ilegal. Dan yang kelima, menyewakan ciptaan dengan tujuan komersial. Selain itu disebut hak kekayaan intelektual atau HKI yang merupakan hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Saat ini pelanggaran HKI banyak dilakukan karena semakin meningkat akses untuk menyalin, mendistribusikan, dan memanfaatkan karya-karya tanpa izin. Contohnya pembajakan konten digital, pemalsuan merek dagang, pelanggaran hak cipta lagu, pembajakan software. Saksi dari pelanggaran ini dapat dikenakan sanksi pidana paling lama 4 tahun dan denda paling banyak 1 miliar jika adanya salinan karya. Dalam sistem informasi harus melindungi dan menghargai hak cipta dan paten yang merupakan kepemilikan intelektual. Kepemilikan intelektual ini merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau pemilik suatu karya atau penemuan yang bersifat orisinal dan bermanfaat. Dalam memberikan informasi, pemilik informasi manajemen dilarang dihilangkan, diubah, atau dirusak. Materi selanjutnya yaitu pertahanan dari virus. Menjaga keamanan informasi perlu diperhatikan faktor-faktor keamanan dari pengelolaan informasi. Pada sistem informasi manajemen seperti komputer, perlu perlindungan dari virus yang dapat merusak informasi manajemen. Virus atau malware adalah sebuah program atau file yang bersifat merusak software, bahkan hardware pada komputer. Contoh dari virus yang sangat populer saat ini yaitu WannaCry, yang dimana banyak hal yang buruk akan terjadi pada komputer seperti restart sendiri, hilangnya file, dan lainnya. Cara melindungi komputer dari virus yaitu yang pertama memasang antivirus seperti Avira, Madaf, Avast, dan lainnya. Yang kedua pasang anti malware yang seperti Hitman, malware ByteDance, dan lainnya untuk melindungi dari gangguan besar. Selanjutnya memperbarui database antivirus dan mengaktifkan Windows Firewall. Materi yang ketiga yaitu etika. Semakin berkembangnya teknologi saat ini, banyak informasi yang dapat diakses melalui media sosial, seperti perlunya pemahaman etika dalam penyampaian informasi. Dengan itu, adanya Undang-Undang ITE yang dibuat sebagai undang-undang untuk teknologi informasi yang berguna sebagai perlindungan dalam hal seperti pencemaran nama baik, pemerasan dan pengancaman, penyebaran berita bohong, serta ujaran kebencian. Etika dalam sistem informasi ini berkaitan dengan prinsip dan nilai-nilai etis yang harus diterapkan dalam penggunaan teknologi informasi. Pengembang, pengelola, dan pengguna sistem informasi harus mematuhi prinsip-prinsip etis yang melibatkan keadilan, privasi, keamanan, akuntabilitas, kebijakan, dan keterbukaan. Etika dalam pengelolaan informasi berkembang dengan
berkembang dengan pesat, dan memiliki relevansi yang signifikan. Etika mempengaruhi bagaimana para spesialis informasi melaksanakan tugas mereka dan bertanggung jawab untuk mencapai etika pada para spesialis informasi. Pengelola informasi perlu memahami etika dalam merahasiakan data pribadi yang dimiliki oleh klien mereka. Selain itu juga tidak melakukan pelanggaran perundang-undangan ITE. Materi selanjutnya isu-isu etika dan sosial tentang sistem. Isu etika, sosial, dan politik sangat berkaitan satu sama lain, yang dimana isu etika mempengaruhi individu untuk harus memilih tindakan atau di antara dua prinsip etika yang kadang menimbulkan konflik. Isu sosial berasal dari isu etika sejalan dalam masyarakat yang berharap pada diri seseorang untuk melakukan tindakan yang benar. Sedangkan isu politik berasal dari konflik sosial yang pada umumnya berkaitan dengan penggunaan undang-undang yang memberikan arahan dan panduan bagi individu atau organisasi dalam berperilaku agar sesuai dengan tindakan yang benar. Isu etika, sosial, dan politik yang muncul karena adanya informasi yaitu yang pertama, hak dan kewajiban informasi. Hal yang berkaitan dengan perlindungan privasi seorang individu dengan tidak mencampuri atau membatasi kebebasan individu tersebut. Yang kedua, kepemilikan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan perlindungan kekayaan dan intelektual pribadi. Kekayaan intelektual sebagai kekayaan yang tidak berwujud yang diciptakan oleh seseorang individu atau organisasi. Selanjutnya, akuntabilitas dan pengendalian yang berkaitan dengan undang-undang privasi individu, di mana teknologi informasi baru yang membawa tantangan bagi undang-undang liabilitas dan dalam praktik sosial. Yang keempat, kualitas sistem yang berkaitan dengan standar kualitas sistem data yang harus dipenuhi untuk menghindari kesalahan dari sistem yang diterapkan untuk melindungi data dalam suatu perusahaan agar tidak menyebabkan kekacauan dan kerugian dalam bisnis. Yang kelima yaitu kualitas hidup. Komputer dan teknologi informasi mungkin dapat merusak elemen yang berharga. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.